Mendekatnya Manchester City ke puncak klasemen sementara tak bisa dipungkiri telah membuat Arsenal kena mental. Catatan dalam 2 pertandingan terakhir menggambarkan hal itu. Arsenal pun berpotensi mengulang catatan kelam di markas Tottenham Hotspur. Namun The Gunners justru membalikan keadaan dan malah menang bantai. Masalah mental itu sempat terlihat di fase-fase awal pertandingan. Namun pasukan Mikel Arteta berhasil bangkit dan akhirnya jungkalkan rival satu kawasan mereka itu. Kemenangan ini akhirnya memberi napas panjang, menjauh dari kejaran Man City. Lantas, bagaimana cara Arsenal menang, meski sempat kena mental di awal? Di video kali ini, Sorting 11 Moment akan mengulas kronologi kemenangan Arsenal atas Tottenham Hotspur, meski di awal sempat kena mental duluan. Bagaimana cara Arsenal memenangkan laga? Simak selengkapnya. Musim 2025-2026 kembali menyajikan awal kisah yang manis buat Arsenal. Klub yang identik dengan logo meriam itu terlihat begitu solid dan nyaris sulit dikalahkan. Namun, seiring berjalannya waktu, citra tim yang solid itu perlahan mulai memudar. Masalah mental yang sering menghantui membuat Arsenal goyah dalam beberapa pekan terakhir. Di Premier League, catatan itu mulai terlihat sejak The Gunners bermain imbang tanpa gol melawan Liverpool pada pekan ke-21. Setelahnya, Arsenal ditahan imbang Nottingham Forest dan akhirnya tumbang melawan Manchester United di Emirates. Arsenal mengulang catatan kelam itu dengan 2 hasil imbang beruntun, melawan Brentford dan Wolves. Tentu, goyahnya mentalitas anak asuh Mikel Arteta ini terjadi bukan tanpa sebab. Adalah performa konsisten Manchester City lah yang membuat mereka was-was. Sebelumnya, Arsenal sudah pernah 2 kali kalah balapan melawan City. 2 kekalahan itu bagaimanapun masih menimbulkan trauma yang mendalam buat Declan Rice dan kolega. Keruntuhan mental itu terlihat jelas dalam laga pekan ke-31 yang dimajukan melawan Wolves. Arsenal yang sudah unggul 2 gol memilih main aman. Alhasil Wolves berhasil getarkan jala gawang mereka. Di menit akhir, saat situasi sudah hampir mengizinkan Arsenal menang 2-1, mereka kembali kebobolan dan harus puas berbagi poin 2-2. Sayangnya, di tengah kondisi mental yang sedang berantakan, Arsenal malah dipaksa siap tempur di pekan ke-28. Arsenal berhadapan dengan derby London Utara melawan sang rival Tottenham Hotspur. Sebagai laga derby, laga ini bukan sekedar sarana kebangkitan, tetapi juga pertaruhan harga diri. Siapa klub London Utara terbaik sesungguhnya? Laga derby London Utara terasa makin rumit buat Arsenal karena saudara sekotanya itu menyambut mereka bersama pelatih baru Igor Tudor. Tudor baru saja ditunjuk setelah pemecatan Thomas Frank pada 11 Februari 2026 lalu. Ex-pelatih Juventus itu dipekerjakan sebagai pelatih interim yang akan menjabat sampai akhir musim. Memang performa Spurs musim ini jauh dari kata menggembirakan. Alih-alih bangkit dari keterpurukan, The Lily-Whites malah terbenam makin dalam, mendekati zona degradasi. Namun apa yang tercermin di tabel klasemen bisa dikatakan bukanlah gambaran sejati wajah Spurs yang nantinya akan dihadapi Arsenal di Tottenham Hotspur Stadium. Spurs yang ini adalah Spurs yang tampil dengan wajah baru. Igor Tudor memang punya rekam jejak tak terlalu mentara. Di Juventus, setelah membawa tim lolos ke UCL, performanya menurun dan akhirnya dipecat. Di Spurs, sosok 47 tahun itu masih diragukan. Tetapi sebagai pelatih yang baru debut, Tudor membawa sesuatu yang misterius dan sulit ditebak. Pada awalnya, kualitas memang tidak bisa dibohongi. Ketika Arsenal selaku pemuncak klasemen dipertemukan dengan Tottenham Hotspur yang berada di peringkat ke-16, secara logika keunggulan memang berpihak pada tim tamu. Arsenal tampil percaya diri sejak awal, memegang kendali permainan dan akhirnya membuka skor lebih dulu. Memanfaatkan umpan lambung dari Bukayo Saka, Eberechi Eze menuntaskannya di menit ke-32 lewat tendangan solid yang menembus gawang. Gol itu jadi pembeda sekaligus dominasi Arsenal di fase awal laga.
Seolah memberi dejavu, Eze kembali jadi mimpi buruk buat Spurs, seperti pada pertemuan pertama di musim 2025-2026. Namun seperti yang sudah terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir, Arsenal masih punya satu masalah klasik. Setelah unggul, The Gunners malah kehilangan ketenangan. Alih-alih mengontrol tempo dan mematikan permainan, mereka malah panik sendiri. Pola inilah yang mengakibatkan Arsenal kebobolan langsung setelah unggul. Adalah sebuah ironi menyaksikan seorang Declan Rice di babak pertama. Belakangan, Rice adalah pemain Arsenal yang paling frontal menyuarakan bahwa Arsenal tak boleh goyah. Bahkan setelah Eze mencetak gol, pemain asal Inggris itu memperlihatkan gestur menunjuk kepalanya, meminta rekan setimnya tetap fokus di sisa laga. Namun, Rice juga manusia. Bintang timnas Inggris itu melakukan kesalahan yang membuat bola direbut Randal Kolomuani di area berbahaya. Tanpa banyak sentuhan, pemain yang pernah memperkuat Juventus itu berhasil menggedor jala David Raya. Sekali lagi, mental Arsenal goyah dan harus kehilangan keunggulan menjadi 1-1. Meski di babak pertama penyakit lama Arsenal sempat kambuh, tapi siapa sangka wajah mereka ternyata berubah total selepas jeda. Tidak ada lagi kepanikan, tidak ada lagi keraguan. Arsenal tampil seperti tim yang benar-benar berbeda. Mikel Arteta sepertinya memberi suntikan moral yang membuat The Gunners makin menggila di babak kedua. Awal kebangkitan itu datang dengan cepat. Di menit ke-47, Victor Gyökeres membuktikan kapasitasnya dengan tembakan keras dari luar kotak penalti. Sepakan roketnya tak mampu dibendung dan membawa Arsenal kembali unggul. Gol itu seperti memantik kepercayaan diri yang sempat hilang, sekaligus membuktikan kenapa mereka dijuluki meriam London. Kurang dari 20 menit kemudian, kombinasi cepat kembali menghantam pertahanan Tottenham Hotspur. Bukayo Saka memimpin serangan dan berhadapan 1 lawan 1 dengan Guglielmo Vicario. Vicario memang mampu menepis upaya tersebut, tetapi bola muntah justru disambar Eberechi Eze. Jelang akhir laga, tepatnya menit 90+4, Gyökeres kembali pamer ketajaman. Berduet dengan Noni Madueke, ia mencungkil bola dengan presisi untuk memastikan skor menjadi 1-4. Arsenal menyudahi perlawanan Spurs dan membuat tetangganya terkapar tak berdaya di babak kedua. Faktanya, di babak kedua, Spurs memang tampil begitu buruk. Lini bertahan yang rapuh membuat gawang mereka dibombardir berkali-kali oleh Eberechi Eze CS. Bahkan kalau kipernya bukan Vicario, gawang Spurs mungkin sudah bobol lebih banyak. Beruntungnya, Arsenal mampu memanfaatkan hal ini dan bawa pulang kemenangan 1-4. Pada akhirnya, kemenangan Arsenal atas Tottenham Hotspur bernilai ganda bagi anak asuh Mikel Arteta. Bukan cuma mempecundangi rival satu kawasan, hasil ini juga memberi napas tambahan dalam perebutan gelar. Arsenal bukan hanya menang di derby, tapi juga mengirim sinyal kuat bahwa mereka masih memegang kendali di momen krusial musim ini. Kemenangan tersebut sekaligus memperlebar jarak dengan Manchester City. Di tengah tekanan dan narasi mental yang sempat goyah, Arsenal justru mampu merespon dengan performa meyakinkan. Arteta pun tak menutupi rasa bangganya terhadap penampilan timnya. Ia menyebut laga ini sebagai gambaran sesungguhnya mentalitas Arsenal. Setelah kehilangan 2 poin, situasi kami sulit. Rasanya mustahil, kenapa kami bisa imbang di pertandingan-pertandingan macam itu? Tapi itulah indahnya sepak bola. Itu sudah terjadi dan Anda harus bangkit. Karena Anda merasakan kemarahan, kekecewaan, dan rasa malu secara bersamaan. Rasanya menyenangkan, kata Arteta mengutip via ESPN. Saat ini, Arsenal mengoleksi 61 poin di puncak klasemen. Sementara City menguntit dengan 56 poin. Selisih 5 poin jelas rasa lega untuk sementara. Namun, Arsenal belum boleh terlalu nyaman. City masih punya 1 laga pekan ke-28 yang belum dimainkan. Dan dengan kualitas skuad serta racikan Pep Guardiola, jarak itu tetap bisa terpangkas kapan saja. Untuk sementara, Arsenal berhasil memperpanjang napas mereka dalam adu lari demi trofi Premier League. Namun dalam satu momen, kegugupan dan goyahnya mental anak asuh Mikel Arteta masih terlihat di laga melawan Spurs. Untuk bisa jadi juara, Arteta harus bisa menghilangkan hal ini dari timnya. Lantas, bagaimana menurut pendapat kalian sendiri, football lovers? Apakah kemenangan Arsenal atas Spurs adalah tanda kebangkitan dan pembuktian bahwa mental Arsenal baik-baik saja? Atau ini cuma sebuah kebetulan karena memang Spurs-nya saja yang lagi jelek? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.